kesolehan itu turun ke bawah, bukan lagi ke anak, sampai turunan ke bawah. Makanya nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada semua kita kaum laki-laki, kala itu beliau menasihati anak laki-lakinya untuk mencari istri yang salehah. Kenapa? Kata beliau, fa innal irqa dassas. Karena sesungguhnya dzurriyyah, anak keturunan itu sangat berimbas, kata beliau. Anda pilih yang baik, istri yang salehah, agamanya baik, akhlaknya baik, dan itu tips pertama mendidik anak, pilih istri yang tepat, itu akan berimbas kepada ke bawah. Jangan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah bersama-sama kita ingin membahas satu tema dengan judul anak yang saleh dari orang tua yang saleh. Tentu ketika ulun berbicara di sini sebagai penceramah bukan berarti ulun sudah sukses melakukannya. Tapi kita sama-sama belajar dan ini bagian dari saling nasihat menasihati kita satu sama lain. Karena bisa jadi apa yang akan ulun sampaikan mungkin pian sudah tahu, bahkan pian sudah praktekkan. Dan ini hanya bagian dari pengingat saja, bahwasanya ketika semua kita mengharapkan anak yang saleh, maka kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang saleh. Dan setiap hari jamaah sekalian rahimakumullah, dalam tasyahud kita menyebutkan satu doa, yaitu atau lebih tepatnya doa keselamatan. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mendoakan keselamatan untuk diri kita
dan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Setiap hari ini kita sebutkan karena semua kita salat pasti ada tasyahudnya. Sehari berkali-kali salam ini kita ucapkan, doa keselamatan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa innakum idza qultumuha asabat kulla 'abdin lillahi salihin fil ardi was sama." Sesungguhnya jika kalian mengatakannya, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, semoga keselamatan atas kami dan keselamatan atas semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya jika kalian mengatakannya, maka doa ini akan ditujukan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, baik itu di langit dan juga di bumi. Makanya seorang alim mengatakan, di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi, mengomentari atau menerangkan sabda Nabi Muhammad ini, kata beliau, "Man arada an yahdha bihadha salam alladhi yusallimuhu al-khalqu fi as-salah falyakun 'abdan salihan wa illa hurima hadzal fadlul 'azim." Barang siapa yang menghendaki dapat bagian dari doa ini, karena doa ini disampaikan oleh banyak kaum muslimin, kita ingin mendapatkan doa itu, yaitu keselamatan. Barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan bagian dari doa ini, maka yang disampaikan oleh semua orang di muka bumi, karena mereka semua salat, kata beliau, "Falyakun 'abdan salihan", maka hendaklah ia menjadi hamba Allah yang saleh. Wa illa hurima hadzal fadlul 'azim, dan jika tidak, maka seseorang akan diharamkan dari keutamaan yang besar ini, keutamaan yang agung ini. Dia enggak dapat, dia enggak kena. Kenapa? Karena dia tidak saleh. Lalu muncul pertanyaan di benak kita semuanya. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan orang yang saleh? Kita berbicara kita sebagai orang tua, posisikan diri kita juga kita sebagai anak, posisikan diri kita juga kemudian sebagai suami atau istri. Siapa itu suami yang saleh dan istri yang salihah? Siapa itu orang tua yang saleh dan anak yang saleh? Maka di antara keterangan para ulama, dan ini definisi dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dan Fathul Bari, juga ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, orang saleh itu adalah al-qa'imu bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadihi wa tatafawatu darajatuh. Orang saleh itu adalah, mau dia sebagai suami atau istri, mau dia sebagai orang tua atau anak. Kata Imam Ibnu Hajar, orang yang saleh adalah al-qa'imu bima yajibu alaihi min huquqillah. Orang yang menjalankan, menegakkan hak-hak Allah. Takwa. Di antara hak Allah Subhanahu wa taala itu disembah. Di antara hak Allah Subhanahu wa taala itu tidak disekutukan. Ini bagian yang pertama kalau kita ingin tahu siapa itu orang saleh. Orang yang menegakkan hak Allah. Dan di antara hak Allah Subhanahu wa taala disembah, dan di antara hak Allah Subhanahu wa taala tidak disekutukan. Dan secara umum hak Allah Subhanahu wa taala ditaati perintahnya dan dijauhi larangannya. Takwa itu sendiri. Maka ketika orang itu bertakwa, dia telah menegakkan hak Allah. Dia telah menjadi muslim sejati, ulun katakan.
Karena Muslim itu mengesahkan Allah. Muslim itu menjalankan syariat agama. Muslim itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna Islam. Potongan pertama dari definisi orang saleh adalah makna Muslim itu sendiri. Bahwasanya dia berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Dia menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan berlepas diri dari semua orang yang berbuat syirik. Sekalipun mereka keluarganya. Setelah tegak kepada mereka hujjah tentunya. Mungkin di antara keluarga kita ada yang berbuat syirik. Tapi sudah tegak hujjah kepadanya. Kita sudah kasih tahu. Kita sudah dakwahi. Kata-katanya lembut. Timingnya tepat. Pakai ilmu pasti. Maka tugas kita sudah selesai. Lanjut mereka dengan kesyirikannya. Maka kita berlepas diri. Sekalipun mereka adalah karib kerabat. Dan ini di antara perkara yang harus difahami oleh seorang muslim. Bahwasanya dia harus berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Sekalipun mereka adalah karib kerabatnya. Setelah ditegakkannya hujjah. Bukan belum berdakwah kemudian kita berlepas diri. Belum menyampaikan ilmu kepada orang tua, kepada paman, bibi, pada saudara, di mana mereka melakukan kesyirikan, tapi sudah kita berlepas diri. Salah. Tegakkan dulu. Turunkan dulu beban kewajiban dari pundak kita. Baru setelah itu Anda berlepas diri. Kenapa? Karena mereka semuanya nanti di hari kiamat tidak bisa beradu argumen di hadapan Allah. Saya nggak tahu kalau itu syirik. Ya Allah, saya nggak tahu itu syirik. Saya tidak ada yang ngasih tahu bahwa itu syirik. Nggak bisa. Anakmu sudah ngasih tahu. Ponakanmu sudah ngasih tahu. Saudaramu sudah ngasih tahu, kemana aja kamu. Turunkan beban dari pundak ini dan bikin mereka tidak memiliki alasan untuk yakni berhadapan dengan Allah dengan yakni alasan-alasan ketidaktahuan. Sudah tegak hujjah. Jadi orang yang saleh al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillah. Orang yang menegakkan, menjalankan hak-hak Allah, itulah dia orang yang saleh. Cukup? Belum. Wa huquqi ibadihi. Nah ini. Makanya biasanya orang menyebutnya dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Kadang-kadang seperti itu istilahnya. Orang yang menegakkan hak-hak Allah sudah. Dan menegakkan hak hamba-hambanya. Dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada hamba yang lain. Dia menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Dia menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dia menunaikan kewajibannya sebagai istri. Dan dia menunaikan kewajibannya sebagai anak. Nah, ini poin-poin tersendiri nih. Itu tadi udah ada 4 tuh. Kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban orang tua, kewajiban anak. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Antum kalau punya anak, antar dia sekolah cuma 6 tahun. Ini keluar dari bahasannya. 6 tahun itu totonya sangat singkat. Anak jangan digojekkan, jangan. Sesibuk apapun Anda, minimal Anda nganter. Karena Anda mungkin gak bisa jemput. Minimal antar. Itu yang ulun kenang di benak ulun tentang Abah. Dan ulun ingin itu yang anak-anak ulun kenang tentang ulun. Kenapa? Ngantar sekolah. Sebentar 6 tahun itu rupanya. Contohnya, waduh, udah SMP aja nih. Udah ke pesantren nih. Namun misalnya kada uyuh lah. Kami itu berlomba-lomba. Karena ingin memberikan kenangan kepada anak. Sama istri itu berlomba-lomba. Ulun jegin. Kenapa? Karena kita ingin mereka ingat. Orang tuanya nganternya, dia sekolah. 6 tahun singkat. Tiap hari mungkin terlihat membosankan ya. Tahu-tahu sebentar 6 tahun. Hah? Sudah SMP. Karena SMP-nya habis itu ke pesantren. Jadi antar Pak. Kalau nggak bisa antar jemput, minimal antar. Nanti mereka salaman, nanti kita cium keningnya. Kadang-kadang ada 1-2 nasihat kita sampaikan. Yang pintar ya nak ya.
Sampai sekarang, dan ini nasihat waktu lu masih kecil. Dari mama. Itu sampai sekarang lihat. Lakukan apapun yang kamu mau, tanggung akibatnya sendiri. Tentunya disadu dari firman dan sabda. Kata Nabi Muhammad, "Fa'illam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak memiliki malu, enggak punya malu, lakukan sesukamu. Tentunya hadis ini memiliki dua makna. Makna yang baik, makna yang buruk. Yang baik, kalau kamu sudah tahu syariat, tahu agamanya, tahu ilmunya, tahu landasannya, bismillah lakukan. Bodoh amat apa kata orang. Mau dibilang teroris kek, enggak ada masalah. Ibu-ibu pakai pakaian seperti itu, mau dibilang ninja kek, enggak ada masalah. Ya, dan harus pintar jawab, Bu. Dasar buah ninja. Bukan jawab apa? Vega aja. Misal sepeda motornya Vega gitu. Kan ninja lebih mahal, Bu. Ya. Anda kalau sudah tahu ilmunya, bismillah. Gak usah malu. Apaan? Kalau memikirkan selalu apa kata orang, yang jadi masalah, orang ini adalah keluarga. Kada jadi menjalankan syariat anu, kada jadi menjalankan syariat anu, kada jadi meninggalkan maksiat anu. Karena Anda masih mikir ke orang. Ini makna baiknya. Kalau sudah tahu syariat, bismillah. Makna buruknya, ya memang gak punya malu. Hingga kemudian bermaksiat dia terang-terangan. Padahal semua kita ini, jamaah sekalian. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kata Nabi Muhammad, semua umatku itu diampuni kecuali orang yang terang-terangan dengan dosanya. Sekarang kita banyak melihat bagaimana orang sudah tidak punya malu. Dia berdosa dan dia post. Dia berdosa dan dia sebarkan. Na'udzubillah. Itu nasihat waktu ulun kecil sampai sekarang ulun ingat satu. Artinya tanamkan selalu kebaikan pada anak Anda. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, wa tatafawatu darajatuh. Kata Imam, dan derajat kesolehan seseorang dan yang lain, itu beda-beda. Apakah kemudian bisa kita mengatakan kepada diri kita orang yang soleh? Bisa. Tapi derajatnya beda antara kita mungkin dengan yang lain. Yang lain lebih tinggi, kita lebih rendah. Karena kita menegakkan hak Allah, walaupun dengan beberapa kekurangan. Karena kita juga menunaikan kewajiban sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai anak, sebagai istri. Tapi juga mungkin tidak sempurna. Tapi hukum asalnya, dialah orang yang soleh. Tanpa mensucikan siapapun, silakan masuk Pak. Maka bisa disematkan kepada diri kita insya Allah orang yang soleh, tapi tatafawat darajatuh. Derajatnya berbeda-beda. Tidak mensucikan diri, karena semua kita melakukan ini. Kita menegakkan hak Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, tapi ada kekurangan sana sini. Kita menegakkan hak para hamba, kita tunaikan kewajiban kita kepada istri, kita tunaikan kewajiban kita kepada suami, kita tunaikan kewajiban kita kepada anak, kita tunaikan kewajiban kita kepada orang tua, tapi ada kurang di sana dan sini. Maka berbeda satu dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian disebutkan masih di kitab yang sama perkataan ulama yang lain mensikapi atau mengomentari sabda Nabi Muhammad tadi. Bahwasanya jika kalian mengatakan itu, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, keselamatan atas kami dan semua hamba Allah yang saleh, kata Nabi Muhammad, kalian jika mengatakannya, maka perkataan tersebut, doa itu tertuju kepada semua hamba Allah yang saleh di muka bumi dan juga di langit. Kata beliau, yang bagi lil musalli ay yastahdira fi hadzal mahalli jami'al anbiya wal malaikah wal mu'minin. Yakni liyatafawaqa lafdhuhu ma'a qasdihi. Setiap orang yang salat baiknya menghadirkan hati dalam salatnya. Makanya bacanya jangan cepat-cepat. Santai karena kita sedang berdoa. Di Al-Fatihah itu juga kita kan sedang berdoa, jangan cepat-cepat. Apalagi ada orang yang baca Al-Fatihahnya sangat cepat. Padahal pada perkara atau pada potongan ihdinas siratal mustaqim itu sedang doa. Anda harus menghadirkan hati. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Mudah nuntut ilmu, mudah mempraktikkan ilmu, mudah mendakwakan ilmu, sabar ketika dakwah tertolak. Kan gitu. Harus dimaknai pelan-pelan.
Dolin. Aminnya gini laju benar. Amin. Ya Allah. Gimana akan menghadirkan hati? Kecepatan. Santai aja pelan-pelan. Setiap orang ketika sholat hendaknya dia menghadirkan hatinya. Mendoakan selamat untuk bahkan para nabi, para malaikat dan semua orang yang beriman di muka bumi dan juga tentunya di langit. Hal ini agar bersesuaian antara lafaz doa dan yang ia maksudkan. Dan dia tentunya bagian dari yang didoakan. Karena ketika seorang berdoa, dia masuk dalam doa itu sendiri. Maka jadilah orang yang saleh agar kita, kata Imam Tirmidzi, mendapatkan bagian dari doa ini yang disampaikan oleh semua kaum muslimin dalam sholatnya. Karena jika kita tidak menegakkan hak Allah dan manusia, kita nggak dapat doa ini, yaitu keselamatan. Bisa jadi selama ini misalnya, sampai detik ini Anda selalu mendapatkan keselamatan di dunia, tentunya mudah-mudahan di akhirat juga, itu karena doa kaum muslimin yang tidak pernah kita ketahui. Banyak kaum muslimin menghadirkan hatinya dengan doa ini, dan Anda menegakkan hak Allah dan manusia, Anda mendapatkan doanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini poin yang pertama sebagai muqaddimah, siapa itu orang saleh. Dan kalau kemudian berkaitan dengan yang kita bahas, anak yang saleh dari orang tua yang saleh, maka kita sebagai orang tua harus menunaikan kewajiban kita. Khususnya bapak-bapak. Walaupun tentunya suami dan istri mereka bekerja sama, tapi khususnya bapak. Karena pemimpin di rumah tangga itu adalah bapaknya atau ayah. Lain ceritanya kalau misalnya ada seorang perempuan dan meninggal darinya suaminya. Oh, dia double. Dia ya ibu, dia ya bapak. Makanya kemudian ketika banyak wanita seperti ini dan mereka kemudian ingin menikah lagi, harus kemudian selektif. Jangan dengan alasan hanya nafkah dia dan anak. Enggak. Harus suami yang bisa didik dia dan anaknya. Ngalih mun kayak itu aja. Enggak ngalih. Enggak ada yang susah bagi Allah. Anda tinggal mintanya sama yang memiliki semua makhluk. Mintanya kepada Allah. Menginginkan suami yang saleh. Kenapa? Dia pemimpin. Kata Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian itu adalah, ra'in itu harusnya maknanya adalah penggembala. Tapi kita terjemahkan pemimpin. Dan semua kalian akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Apakah dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami? Apakah dia menunaikan kewajibannya sebagai orang tua? Lafaz ini itu betul-betul menuju atau langsung kepada kita para lelaki. Sama seperti khitab langsung ini menuju kepada kita para lelaki, orang tua, suami. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sama itu. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga itu anak dan istri. Makna khususnya ya, anak dan istri. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Siapa tugasnya? Kita. Khitabnya langsung dari Allah untuk kita para lelaki. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Tugas kita orang tua, tugas kita para lelaki, tugas kita para suami. Itulah kenapa semua kita harus nuntut ilmu. Karena khitab firman Allah itu ditujukan langsung kepada kita kaum laki-laki. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau misalnya kita sudah menunaikan kewajiban, ke istri sudah kita dakwahi, ke anak sudah kita dakwahi, mereka lanjut dengan pilihan mereka. Contoh misalnya dia tetap tidak mau menutup auratnya, anak kita tidak
tetap tidak mau menutup auratnya, atau mungkin dengan kenakalan-kenakalan yang lain, maka tidak ada kemudian dosa dibebankan kepada orang lain. Tidak ada dosa dibebankan kepada orang lain. Anda memilih jalan Anda sendiri. Suami Anda sudah kasih tahu, orang tua Anda kemarin sudah kasih tahu, tapi Anda sekarang lanjut dengan maksiat Anda tanggung sendiri, nggak bisa dibebankan. Aku ini kada berjilbab, abahku kada madahi, kata siapa? Katakanlah misalnya satu laki-laki betul-betul tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri anaknya. Anda akan bisa belajar di luar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah diutus lama. Anda harus tahu kewajiban Anda sebagai seorang muslimah apa. Anda harus tahu kewajiban Anda sebagai seorang anak apa. Terhadap orang tua, terhadap suami. Karena tidak sedikit kemudian para suami yang mereka tidak memiliki ilmu agama yang mumpuni. Dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau orang tua, kalau suami sudah menunaikan kewajibannya, Anda lanjut dengan penyimpangan, Anda tanggung sendiri. Jangan seret-seret suami, jangan seret-seret orang tua dong. Anda melanjutkannya sendiri kok. Nah, khitab ini, firman Allah ditujukan langsung ke kita. Untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga dari siksa api neraka. Ini jadikan ayat sebagai tujuan hidup selain Az-Zariyat 56. Kalau Az-Zariyat 56 itu untuk semua kita ya. Tujuan kita diciptakan nyembah Allah. Ini ayat untuk para lelaki. At-Tahrim ayat 6 ini ayat untuk semua kita para lelaki. Tugas kita. Selamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa Allah, itu kewajiban kita. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum, ajari mereka ilmu agama. Wa adibuhum, ajari mereka adab." Adab dengan semua maknanya yang luas. Agar kemudian anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Orang tuanya yang mengajarkan. Para guru di sekolahan itu hanya partner saja. Para guru di sekolahan itu cuma membantu. Karena inti dan kunci suksesnya anak ini menjadi anak yang saleh dan salehah, orang tuanya. Ustadz, ustadzah itu hanya membantu. Kenapa? Mereka juga punya anak. Tidak akan kemudian mereka semaksimal kita sebagai orang tua yang hidup dengan anak kita sendiri. Dan kita merasa ya, Masya Allah 1 tahun lebih, kurang lebih 1 tahun lebih ini, begitu susahnya menjadi seorang guru. Online lagi. Dan ulun ngajar di 3 tempat, di Bakah, di Dzunurain, di Intan. Pandemik ini semuanya menurun. Ketika tidak tatap muka, keseriusan mungkin berkurang. Mereka menghadap layar, terkadang kemudian mungkin mereka ngantuk. Kalau tatap muka mereka ngantuk, kita bisa tegur, kita bisa suruh langsung wudu. Semua nilainya turun, Pak. Tapi inilah yang harus kita hadapi. Akhirnya kita sebagai orang tua tahu bagaimana beratnya ngajar itu. Hingga kemudian kita lebih menghormati yakni guru-guru untuk anak-anak kita. Berat rupanya. Karena guru yakni dari misalnya pagi gitu ya. Kalau masa pandemi kemarin ada pertemuan pagi, kadang-kadang ada sore. Yang tidak bisa pagi diundur ke sore. Untuk membuat anak-anak kemudian tetap fokus dan itu online, susahnya minta ampun. Belum lagi mempersiapkan materi. Maka kita juga berharap bahwasanya yakni wabah ini cepat selesai. Jadi kita bisa tatap muka lagi, lebih nyaman lagi untuk mengajar dan anak-anak lebih fokus lagi ketika belajar ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya
ketika kita sudah bahas siapa sebenarnya orang saleh, maka berikut ini adalah beberapa tips sebenarnya untuk semua kita. Ingat, ini saling mengingatkan agar kita bisa mencetak anak yang saleh. Berkaitan dengan kita harus jadi orang yang saleh, itu poin terakhir. 2 poin pertama dulu. Cara mencetak anak agar mereka menjadi anak yang saleh. Karena kalau anak kita menjadi anak yang saleh, meninggal kita, mereka tetap akan berbakti. Anak yang saleh, kita masih hidup saja mereka akan berbakti. Meninggal, mereka tetap berbakti. Itu hanya dilakukan oleh anak yang saleh. Kalau Anda misalnya yang di luar sana belum punya anak, Anda kan anak. Posisikan diri Anda sebagai anak. Jadilah kemudian anak yang saleh, yang bermanfaat untuk orang tua. Karena ketika semua kita meninggal, anak itu di antara jejak yang kita tinggalkan. Mereka tidak meniatkan amal salehnya saja untuk kita, itu sudah otomatis. Karena salehnya mereka hasil didikan kita. Mereka ketika mengamalkan satu amalan, tidak mereka niatkan untuk orang tuaku pun, misalnya nanti ketika berkurban, mereka tidak sebutkan ini untuk orang tua. Orang tua udah otomatis dapat. Karena salehnya Anda sebagai anak, hasil jerih payah orang tua yang mendidik. Apalagi misalnya Anda khususkan, wah lebih utama lagi. Dan itu perkara yang boleh. Anda berkurban, dan kemudian Anda niatkan untuk orang tua. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna min atyabi ma akala rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri. Dan anak itu merupakan hasil jerih payah dia sendiri. Inilah diantara dalil yang menyebutkan bahwasanya kebaikan anak, kalau kita posisikan sebagai anak, akan berimbas baik pada orang tua. Yang pertama di antara tipsnya, dan mungkin ini terlupakan oleh kita, doa. Wah ini. Karena doa kita itu mustajab sebagai orang tua. Kata Nabi Muhammad SAW, Thalathu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya, mesti makbul. Mesti Allah terima. Salah satu di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, wa da'watul walid ala waladih, doa orang tua yang buruk untuk anaknya. Doa orang tua yang buruk untuk anaknya, itu mesti makbul. Makanya semarah apapun Anda, jangan sampai mendoakan hal-hal yang buruk, karena makbul. Jika yang buruk saja makbul, diterima, apalagi yang baik. Karena memang di sabda yang lain Nabi Muhammad menyebutkan dengan wa da'watul walid liwaladih, doa baik orang tua untuk anaknya. Ini yang terkadang terlupakan. Doakan selalu. Sejak mereka kecil, sekarang mereka beranjak remaja, dewasa, doakan selalu. Ini semua kita nih insya Allah nih, ketika sampai di detik ini misalnya, katakan Alhamdulillah tanpa mensucikan, kita menjadi hamba yang taat, bisa jadi karena doa orang tua kita. Pian kira karena perbuatan pian? No. Allah yang mudahkan untuk Anda, hingga Anda menjadi orang yang bertakwa, karena Allah ijabahi doa orang tua kita. Jangan pernah bilang-bilang, tapi di sujudnya, di antara 2 sujudnya, di tahiyatnya sebelum salam, setelah sholatnya, ngangkat tangan dia tengah malam itu. Ya Allah, berikan saya hamba yang saleh. Siapa? Kita, anak-anak mereka. Para nabi mendoakan anaknya agar menjadi anak yang saleh. Para nabi.
Maka jangan terlupa dalam salat kita, dalam doa-doa kita untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena doa kita ini mustajab. Bahasan selanjutnya, ini penting. Jangan sampai doa kita terhalang. Karena ada orang yang dengan janji-janji seperti itu dari Nabi Muhammad, doa orang tua untuk anaknya itu mustajab, tapi terkadang ada penghalangnya. Ada orang berdoa di tempat yang mustajab. Ada orang yang berdoa di waktu yang mustajab. Ada orang yang berdoa dengan janji seperti tadi, doa buruk atau baik untuk anak. Spesifik dengan hadis yang terpisah. Doa ini makbul, makbul, makbul. Bahkan dia sebagai yang berdoa melakukan adab-adabnya sudah. Berdoa dengan lirih, berdoa dengan pengharapan, berdoa dengan yang umum bukan yang detail. Semua adab dia lakukan. Tapi satu mungkin dia terlupa sebagai penghalang doa itu diterima. Apa? Asupan. Nah ini tugas kita lagi nih bapak-bapak. Atau kemudian ibu-ibu yang single fighter. Asupan makanan itu penting. Kenapa para ustadz di beberapa tahun terakhir ini selalu menggaungkan itu? Supaya kita terhindar dari yang haram-haram. Kenapa? Doa kita nggak diterima loh. Walaupun syubhat dari jin dan syaitan, dari iblis selalu muncul. Nang haram jagin ngalih jar, pina mesti cari nang halal aja. Talbis. Imbah harisan lawas banahin dapat gawian aja. Nyawa kambari makan aja. Talbis. Subhanallah. Jamaah sekalian hukumullah. Kita kenapa berusaha selalu untuk agar asupan kita, yang kita makan dan kita minum, yang kita berikan ke anak dan juga istri, itu harus halal. Doa. Pertaruhannya itu doa. Karena doa tertolak dengan asupan yang haram yang masuk ke tubuh ini. Nah, ini introspeksi untuk semua kita ya. Kenapa bisa jadi selama ini kok nggak diijabahi ya sama Allah ya? Tak taunya asupan kita misalnya haram. Nah, ini resign dari tempat-tempat yang bergumul dengan yang haram. Memang Anda mungkin akan terseok-seok, tapi Anda masih hidup kan? Memang hidup akan lebih susah dulu. Gak ada kemudian nyaman. No. Tapi pasti ada aral melintang dulu. Terseok-seok dulu. Itulah perjalanan. Karena Anda memakannya, meminumnya yang haram tahunan. Masa kemudian begitu tobat langsung istirahatul mustaqim? No. Ada banyak juga kemudian halangan dong. Dan itu untuk mensucikan jiwa. Itu untuk menghapuskan dosa. Tapi alhamdulillah hidup. Alhamdulillah teman-teman, yakni tetap hidup. Walaupun tentunya terseok-seok ya. Biasa gaji 20. Kemudian ketika resign mendapatkan 300.000 aja susah. Itu bukan lagi terseok-seok. Kalau bukan karena mental yang kuat, yakin rizki dari Allah, udah balik itu. Adakah yang kembali? Banyak. Ulun tidak katakan banyak. Ada lah. Videonya belum kita post ya. Nanti. Ya, ada yang kembali. Kenapa? Nggak tahan dengan ujiannya. Karena ini penting. Doa kita mustajab untuk anak kita, untuk kebaikan mereka. Tapi doanya tak taunya terhalang karena asupan kitanya haram. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini penting untuk kita khususnya para suami, bapak-bapak. Penting sekali. Asupan makanan yang kita makan, yang kita minum, yang kita makankan dan minumkan kepada keluarga. Harus halal. Dan juga toyib. Sudah halal plus toyib juga. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tips. Yang pertama, cara kita mencetak anak itu menjadi anak yang saleh. Yang mungkin terlupakan. Doa, kita lupa mendoakan. Ulun ya. Alhamdulillah misalnya
umroh gitu ya sebelum pandemik setiap tahun. Di tawaf itu ada yang 7 kali putaran tawaf. Doa saya cuma satu. Doa saya cuma satu. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan aku anak-anak yang saleh. 7 putaran tawaf. Cuma satu doa saya. Nanti ada waktu lagi kemudian tadi tawaf subuh. Ntar tawaf misalnya malam. Rabbi ja'alni wa dzurriyyati minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku orang saleh. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku orang yang menegakkan salat. 7 putaran tawaf. Gak banyak-banyak. Apalagi kemudian yang sibuk. Putaran pertama, putaran kedua. Mbah Tuntung putaran ke-7 tak keluar masjid. Kadang-kadang melihat lagi putaran. Melihatnya ke buku. Merasa mengikuti laki lo, merasa mengikuti baju laki lo, padahal ikuti baju orang, nang tuntung tawaf, iya tak keluar. Nah, di Hilton kan ini sudah jadi, tak keluar ya. Lihat di jalur aja, doa udah, ya ini pakai hafalan aja udah. Tapi satu fokus. Wallahu a'lam bishawab. 2, karena nomor 3 itu intinya. 2, pendidikan agama sejak dini. Itulah kenapa sampai sekarang atau di zaman sekarang ada PAUD, ada TAUD ya, itu dini sekali. Walaupun tentunya jangan sampai diberikan yang berat-berat ya. Karena itu masa mereka bermain, berikan sedikit saja pelajaran akidah, adab, tapi yang ringan, yang bisa dicerna anak kecil. Jangan terlalu berat. Anak TAUD sama PAUD, wah diajarkan Jahmiyah adalah, wah apaan lo? Itu terlalu berat. Abahnya aja mungkin gak ada paham. Anak-anakku, ini kelompok sesat sudah mulai banyak, tahu gak kalian? Kalian itu nanti jadi penerus. Maka kita harus tahu apa itu definisi asma dan sifat. Tengang anaknya. Ini bapak apa bu? Ketinggian. Yang ringan-ringan lah. Adab makan, adab minum, doa makan, doa masuk WC, keluar WC, doa petir, ya, yang ringan-ringan. Doa petir juga mungkin bapaknya nggak hafal ya. Ceder, apaan ya? Itu bapaknya tuh. Ulun juga kadang-kadang lupa ya diingatkan sama anak ya. Ya, kenapa kita ingin mengadakan pendidikan sejak dini? Karena kita ingin tanamkan agama memang sejak awal. Nabi Muhammad ini berat ya, ini Nabi Muhammad ajarkan perkara berat. Tapi anaknya waktu itu sudah 7-8 tahun. Bukan taut, bukan paut. Ketika Nabi Muhammad ajarkan masalah takdir, itu anaknya sudah cukup besar. 7-8 tahun kelas berapa SD itu? Ya, kelas 2 ya, kelas 2. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, walau ijtama'atil ummah ala ayyadurruka bisyai'in la yadurruka bisyai'in illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau semua umat berkumpul untuk mencelakaimu, niscaya mereka tidak bisa memberikan kamu celaka kecuali satu kemaslahatan dan celaka yang Allah sudah tentukan untukmu. Sebaliknya, jika semua umat ingin memberikan kamu manfaat, mereka tidak bisa berikan kamu manfaat kecuali kemanfaatan yang telah Allah tuliskan untukmu. Rufi al-aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan sahifah lembaran telah kering. Sudah ditentukan semua takdir kita. Tapi apakah kemudian kita berpangku tangan? Tidak. Kita harus mencari sebab keselamatan itu. Kita harus menghindar dari sebab kemadaratan itu. Ini sabda Nabi Muhammad sampaikan disebutkan di awal hadisnya, ya ghulam, hai anak kecil, takdir masalah takdir. Tapi yang namanya ghulam itu umurnya tamyiz 7-8 tahun. PAUD ya harusnya lebih daripada itu. Karena ini tips yang nomor 2. Mencetak anak yang saleh itu adalah pendidikan agama sejak dini. Dan dari siapa? Dari orang tuanya nomor 1. Sedangkan dewan guru mereka hanya
partner atau membantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, baru yang poin yang terakhir sebelum masuk tanya jawab adalah contoh dari kita sebagai orang tua. Karena kesalehan orang tua itu berimbas pada anak. Tidak bisa tidak, yang mereka contoh itu orang tuanya pertama kali, bukan ustazahnya bukan, bapak sama ibunya. Kita menjalankan sholat, mereka akan contoh. Kita lalai dengan sholat, mereka akan contoh. Anda menutup aurat, mereka akan contoh. Anda tidak menutup aurat, mereka akan contoh. Orang tuanya nomor satu. Jamaah, ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Dalil akan bahwasanya kesalehan orang tua itu berimbas pada anaknya, bahkan keturunannya lebih jauh. Perhatikan. Kan kita tahu sejarah ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam nuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Ingat ya, Khidir itu adalah Nabi. Jadi Nabi Musa nuntut ilmu dengan yang selevelnya. Jangan sampai Anda meyakini Khidir itu hanya orang soleh. Akhirnya Nabi Musa nuntut ilmu kepada orang yang levelnya di bawah. Akhirnya muncul keyakinan orang yang selain Nabi pun bisa lebih utama dibandingkan Nabi. Nah ini keyakinannya Sufi. No, dia setara. Suatu ketika di antara perjalanan mereka berdua, mereka datang ke satu kampung katakan. Mereka belum makan, mereka ingin dijamu dan kemudian mereka tidak dijamu dengan alasannya tentunya. Di kampung itu ada satu tembok atau bisa dikatakan rumah yang hampir roboh. Dan Khidir kemudian menegakkannya atau membangunnya kembali. Kata Nabi Musa, wah kalau seperti ini kamu bisa dong ambil untung, ambil faedah, ambil upah dari mereka. Kita dijamu aja enggak nih, kan kalau dapat upah bisa nih buat makan, kasarnya begitu. Baru kemudian Khidir menerangkan kenapa rumah itu kemudian atau tembok itu dia tegakkan kembali. Perhatikan firman Allah, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada kanzun, harta benda simpanan. Itulah kenapa nama anak saya Kanzu ya. Dulu ulun ingin menamai anak itu Kanzu Sulaiman Ad-Dafin. Awalnya saya rencanakan Kanzu Sulaiman Ad-Dafin. Harta karun Nabi Sulaiman yang terpendam. Tapi belum hari H tanggal 7 kemudian yakni ulun berikan nama gitu ya untuk diakikahi. Sudah ada yang manggil dia Sule. Waduh saya bilang. Karena ada Sulaimannya. Waduh. Ding nggak jadi ding. Kita ganti yang lain aja dah. Ntar pas udah gede nanti Kanzu punya kuncir di sini. Warnanya merah. Jangan ya. Akhirnya saya ganti. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah orang yang saleh. Imam Qurtubi juga Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini mereka sebutkan orang tua di sini adalah kakek buyut mereka ke-7 ke atas. 7 turunan. Kesolehan itu turun ke bawah, bukan lagi ke anak, sampai turunan ke bawah. Makanya yakni nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada semua kita kaum laki-laki, kala itu beliau menasihati anak laki-lakinya untuk mencari istri yang salehah. Kenapa? Kata beliau, fa innal irqa dassas. Karena sesungguhnya dzurriyyah, anak keturunan itu sangat berimbas, kata beliau. Anda pilih yang baik, istri yang salehah, agamanya baik, akhlaknya baik, dan itu tips pertama mendidik anak. Pilih istri yang tepat, itu akan berimbas kepada ke bawah. Jangan asal. Tapi Ustadz Fulanah ini dulunya sih memang buruk, tapi bertobat. Udah masa lalunya selesai. Sekarang kan jadi wanita yang taat. Kita berbicara sekarang. Karena kalau dibahas masa dulu, kamu juga gak sebaik itu kan. Ini nasihat saja.
Lihat orang itu sekarangnya. Kalau dibahas masa lalu, ya semua kita punya keburukan dong. Nggak nikah-nikah kalau begitu. Sekarang sudah belajar, sudah ngaji, sudah baik. Bismillah. Tapi patokannya sama laki perempuan. Yaitu agamanya dan akhlaknya baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa kemudian kita harus menjadi orang tua yang saleh? Karena kesolehan kita berimbas pasti kepada anak. Tidak bisa tidak. Karena kita adalah yang pertama kali yang dia contoh. Ulun ingat sekali ya, kakak ulun perempuan nomor 4. Di keluarga ulun nomor 6, kakak ulun perempuan nomor 4. Saya ingat kali perkataan dia, bahwasanya aku kena amun bisi laki, hendak lakiku itu kayak abah sifatnya. Ingat saya perkataan itu. Saya masih di pesantren lah. Dia waktu itu masih SMK mungkin. Tapi dia sudah mengatakan suatu saat kalau saya menikah, saya ingin dapat suami yang sifatnya kayak abah. Kenapa? Karena yang dia lihat laki-laki yang baik itu ayahnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, anak mesti mandang ayahnya. Dia ingin mendapatkan suami, sosok ayah dia lihat. Kayak gini nanti suami saya ini. Dia akan menjadi istri salihah. Siapa yang dia contoh? Emaknya. Saya akan menjadi perempuan seperti mama. Nah, celakanya terkadang orang tuanya tidak memberikan contoh. Bingung akhirnya anaknya. Siapa yang harus dia contoh? Ngaji pula enggak? Ah, ini jadi masalah. Karena kalau sudah sosok dari orang tua enggak ada, kalau dia belajar, dia akan belajar bagaimana Rasul, bagaimana sahabiat, bagaimana istri Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat laki perempuan. Kalau belajar, kalau enggak, yang ada di hadapannya akan jadi contoh. Atau bahkan mungkin dia akan ambil pendapat, enggak menikah lah, kenapa? Nikah aja kayak gitu tuh, abah sama mama kayak gitu. Siapa? Kita. Sebagai orang tua, berikan contoh yang beda. Ini terasa sekali. Pian juga pasti merasakan. Bagaimana keburukan anak itu, ya imbas kita, karena kita yang buruk. Dan kebaikan mereka, alhamdulillah pun dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi contoh dari kita sebagai orang tua, itulah yang paling utama, yakni tips untuk mencetak anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat salah dan khilaful. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan untuk kita untuk belajar agama, karena kewajiban kita khususnya sebagai laki-laki berat, sebagai suami iya, sebagai orang tua iya. Maka ya Allah mudahkan untuk kami untuk nuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana kita menjauhi keluarga jika yang masih melakukan kesyirikan adalah orang tua? Oke. Kita dinasehati baik-baik sudah, bahkan sampai berantem. Dan saya pernah disumpahin orang tua gara-gara menasehati tentang praktek kesyirikan beliau. Sebagai anak saya harus bagaimana lagi? Sebagai anak Anda sudah menunaikan kewajiban. Jangan gusar. Anda sudah menunaikan kewajiban Anda mendakwahi keluarga. Berat ini. Dakwah itu paling berat kepada keluarga. Orang tua, pasangan, anak, paman, bibi. Sama orang itu lebih ringan. Orang tua ini yang terdekat. Menolak mereka, itu cukup menyakitkan. Tapi ingat, tugas pian ini sudah selesai. Bapak Ibu, tugas pian ini sudah selesai. Karena Anda sudah menegakkan dakwah. Tapi apakah berhenti di sini? Tidak. Lanjutkan dengan doa-doa Anda. Di salat Anda. Lanjutkan untuk berdoa kepada Allah agar Allah melapangkan hati mereka. Karena semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari Anda tidak mereka terima, dengan cara Allah mungkin ada temannya yang menasihati, ada saudaranya yang menasihati. Kita nggak pernah tahu cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi Andalah yang berdoa, ya Allah, berikan petunjuk kepada orang tua saya.
Jadi Anda, sikap Anda ini sudah benar, Anda berdakwah, sisanya perbanyak doa. Berkaitan dengan sumpah orang tua Anda, insya Allah tidak berlaku. Ya, sekalipun mereka mengutuk Anda, yang salahkan orang tuanya. Tidak sedikit para suami mengatasnamakan kedurhakaan istrinya, padahal yang salah suami. Tidak sedikit orang tua mengatasnamakan kedurhakaan anaknya, padahal yang salah dia. Ya. Itulah kenapa kemudian kita harus berhati-hati dalam kata-kata, karena mau tidak mau kata-kata orang tua itu terkadang melekat di benak kita. Ketika mereka mencaci maki atau bahkan mengutuk dan lain sebagainya, udah doakan nyawa macam-macam. Mereka berbuat syirik, bagaimana kemudian doanya makbul? Tapi bukan berarti kemudian kita mengajarkan kepada mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Hingga keluar dari mereka kata-kata juga yang tidak pantas. Tertekan kita akhirnya. Kenapa? Yang menyambat orang tua lalu takutan. Ini terjadi kepada banyak ikhwan dan akhwat. Dan kita harus menenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Maka ilmu yang akan Anda sampaikan, cari waktu yang tepat dalam menyampaikan, hiasi dengan kelembutan, dan kemudian doa kepada Allah agar Allah memudahkan Anda ngomong, memudahkan mereka faham. Jadi doa ya Bapak Ibu ini yang bertanya nih, banyak berdoa setelah ini, karena tugas pertama Anda dan beban dakwah di pundak Anda ini sudah turun, karena Anda sudah berdakwah. Walaupun cuma 1 kali sudah turun itu. Cuman karena ini orang tua, nanti mungkin di momen yang lain ya mungkin diulang lagi, diingatkan lagi, karena orang tua. Kita ingin kebahagiaan yang kita dapatkan sekarang, belajar akidah, belajar tauhid yang benar, ingin juga kenikmatan itu dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, khususnya orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Saya itu ya, kebahagiaan tersendiri gitu ya. Ketika misalnya Abah Ulun terlihat online di sini, kakak Ulun, saudara Ulun misalnya, ya, karena itulah keluarga. Bibi Ulun misalnya, karena kadang-kadang kru yang bilang, tadi hadir. Nah, Ulun sekarang kan nggak lihat, tapi begitu mereka join itu kan kelihatan. Karena itu dakwah lebih susah kepada mereka, itu keluarga. Sama pian lebih mudah, kita jarang ketemu. Ini aja bisa cuma 3 bulan sekali. Jarang kita ketemu. Sama orang tua bisa sering ketemu. Sama saudara bisa sering ketemu. Tapi dakwah kita tertolak. Wah, itu berat. Jadi kebahagiaan tersendiri. Lu tidak pernah sampaikan ini. Sekarang saya sampaikan. Ketika saya tahu keluarga saya dia nonton. Wallahu a'lam bishawab. Acil misalnya. Apalagi kalau Acil sampai hadir ke sini. Itu saya senang sekali. Karena keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain pertanyaan? Yang langsung boleh. Dari ibu-ibu juga ada mic nggak di ibu-ibu? Ada, Ustaz. Silakan ibu-ibu. Sampai jam berapa ini? Sampai 40 lah ya? Iya, Ustaz. Masih ada 15 menit lah. Silakan ibu. Bagi yang ingin bertanya langsung, silakan menuju ke tempat pertanyaan. Kalau tidak ada, kita sudahi. Jadi ada program yang lain lagi kan habis ini? Iya, Ustaz. Oh iya. Jadi lakas juga kita tuntung ya kalau ulun sarankan sih jangan per 3 bulan ya, kelamaan ya. Ya 2 bulan lah. Ya. Kalau sebulan sekali juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa sebulan sekali. Untuk seorang ustadz apalagi di rolling lama. Habis mungkin bulan depan Ustadz Ahmad, bulan depannya Ustadz Hafiz. Jadi satu orang ya dapatnya 4 bulan, lama nggak apa-apa. Biar selalu dicas terus, saling mengingatkan kita satu sama lain sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik. Tidak ada ya Ibu ya? Oh, siap, makasih. Mudahan bermanfaat jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun bukan berarti yang paling baik, paling bagus dan sudah sukses. Ulun struggle juga sekarang. Kenapa ulun ngotot sekali ketika pesantren memberikan pilihan apakah PTM atau PJJ, saya langsung PTM, pilih PTM. Jadi ulun sendiri sedang berjuang ya, tapi ini saling mengingatkan satu sama lain. Jangan sampai kemudian kita jauh dari nasihat. Saling menguatkan terus satu sama lain agar kita sadar tugas kita sebagai orang tua. Gak ada motivator sekalipun dia mesti ada masalah di keluarganya.
Tapi apakah dia berhenti memotivasi orang? No, tetap untuk saling mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.